Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tafsir beberapa ayat yang terkait dengan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Ya. Karena itu peristiwa itu terjadi dua kali. Ayat-ayat yang telah kita lewati itu peristiwa yang pertama. Dan itu semakna dengan ayat-ayat yang ada dalam surat At-Takwir. Innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, sesungguhnya itu adalah qaul, yakni penyambung perantara yang menyampaikan firman Allah SWT. Seorang rasul yang diutus, yang karim, yang mulia, yaitu Jibril, yang membawa wahyu, membawa Al-Quran, yang merupakan firman Allah yang didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril membawanya, menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nazala bihir ruhul amin. Sebagaimana ayat yang telah disampaikan sebelumnya dari surat Asy-Syu'ara. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin. Jibril yang memiliki kekuatan inda dzil arsy, di sisi pemilik arsy yaitu Allah, makin, punya kedudukan yang tinggi. Sebenarnya kita ketahui bahwa dia malaikat yang paling mulia, afdalul malaikah wa akmaluhum wa aqwahum, yang paling sempurna dan yang paling kuat di antara malaikat. Oleh karena itu dialah yang dipilih untuk membawa wahyu. Ini merupakan urusan yang paling urgen. Urusan yang paling urgennya, itu yang paling penting. Ya. Muta'in, dia ditaati di sana di kalangan malaikat. Thamma muta'in, ditaati thamma di sana di kalangan malaikat di langit. Muta'in thamma amin, lagi terpercaya di sana. Ya. Dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipercaya oleh para malaikat. Muta'in thamma amin. Wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah sahabat kalian gila seperti tuduhan orang-orang kafir Quraisy. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh dia sahib, teman dekat kalian, sahabat kalian Muhammad alaihi wasallam, sungguh telah melihat Jibril bil ufuqil mubin. Wa laqad ra'ahu, yakni ra'a Jibril fi suratil asliyah, pada bentuk aslinya. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata, sama dengan yang di sini. Wa huwa bil ufuqil a'la, ya, yaitu di ufuk apa? Di ufuk langit, di bawah langit dunia, di ufuk yang tertinggi di bawah langit langit dunia. Telah disampaikan pula bahwa itu arahnya adalah sebenarnya datang dari salaf, yaitu di arah terbitnya matahari, terbitnya fajar, ufuknya. Nah, tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat, turun dari atas, dari ufuk turun ke bawah, mendekat ke bumi, karena Nabi SAW berada di bumi. Mendekat sampai berapa? Fakana qaba qausaini au adna, sejarak dua busur panah yang dibentangkan, atau lebih dekat dari itu, artinya tidak lebih dari itu. Fa auha ila 'abdihi ma auha, kemudian dia mewahyukan kepada hamba Allah Muhammad apa yang
telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya melalui perantaraan Jibril. Ya, maka dzabal fuadu ma ra'a. Fuad kalbu, yakni qalbu hati Muhammad alaihi wasallam tidak dusta apa yang mengenai apa yang dilihatnya oleh matanya, yaitu Jibril dengan bentuk aslinya. Qad saddal ufuq, menutup ufuk saking besarnya. Lahu 600 janah, ada 600 sayapnya. Ya, ini peristiwa yang pertama. Kapan kejadiannya? Sebagaimana yang sahih, yang benar, ya, dalam hal ini, dan itu yang disampaikan oleh Sa'di dalam tafsirnya juga Ibnu Katsir. Nah, bahwa itu adalah Jibril. Ini pada peristiwa yang pertama, yaitu kapan? Di awal-awal turunnya wahyu. Di awal-awal turunnya wahyu. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Apa wahyu yang turun ketika itu kepada Nabi Muhammad SAW di awal-awal turunnya wahyu itu, ketika Jibril datang dengan bentuk aslinya tersebut dilihat oleh Nabi SAW. Itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, oleh Sa'di, dan ini mengacu kepada hadis Jabir bin Abdullah muttafaq alaih. Bisa dilihat dalam Sahih As-Sirah Nabawiyah. Ya. Sirah Nabawiyah, kitab sirahnya Ibnu Katsir, ada tahqiq Al-Albani. Ya, karena sirah juga itu menggunakan riwayat, juga butuh ditahqiq. Karena di sana ada riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Albani rahimahullah mentahqiq, meneliti sirah Ibnu Katsir dan diberi judul Sahih As-Sirah Nabawiyah. Ya, hanya saja sayangnya sebatas yang sampai kepada kita, naskahnya tidak selesai tahqiqnya Al-Albani rahimahullah. Nah, di sana pada disebutkan rentetan peristiwa, ya, awal-awal turunnya wahyu. Yang pertama yang kita sudah ketahui bersama kan ketika Jibril membawa wahyu yang pertama kali ketika Nabi di Gua Hira, ya, dan mendekapnya sampai 3 kali itu, sampai kemudian yakni disuruh membaca dan mengatakan saya tidak bisa membaca, kemudian dekat, kemudian dilepas, sampai akhirnya disampaikanlah wahyu yang pertama, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Jibril membacakan kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Kemudian Nabi SAW pulang ke rumahnya, menemui istrinya Khadijah dalam keadaan gemetar, takut, kaget, ya, dengan peristiwa yang besar itu yang tidak pernah dialaminya sebelumnya, ya, dan minta diselimuti, zammiluni, minta kepada keluarganya agar diselimuti. Kemudian, ya, seterusnya. Nah, setelah itu fatarul wahyu berhenti. Wahyu sementara berhenti, tidak kunjung turun wahyu-wahyu berikutnya. Nabi alaihissalam setelah itu berkali-kali mendatangi kembali, ya, tempatnya, ya, gunung itu, ya, menanti-nanti, ya, rindu dengan datangnya wahyu. Adapun riwayat yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri balaghan, riwayat itu balaghan, yakni Az-Zuhri
meriwayatkannya dengan bentuk balagon, yakni sampai kepadanya berita bahwa Nabi di masa-masa berhentinya wahyu itu ke gunung dan begitu sedih, ya, seperti orang yang kehilangan kesadaran, ingin menjatuhkan dirinya, ya, dari atas gunung, seperti hendak bunuh diri gitu. Maka itu riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Albani dalam Sahih Sirah Nabawiyah pada tahqiqnya. Karena itu balagon Az-Zuhri dari kalangan tabi'in. Dia tidak mencapai masa, ya, Nabi alaihissalam, tidak hidup di masa Nabi alaihissalam. Dia adalah tabi'in, dari kalangan tabi'in. Jadi terputus riwayatnya, sehingga itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan itu tidak selaras dengan kesempurnaan Nabi alaihissalam sebagai manusia yang terpilih, ya, yang memiliki kekuatan fisik, lahir dan batin untuk perkara seperti itu, ya. Gambaran seperti itu tidak layak. Nah, jadi yang benar, Nabi memang ke sana menunggu-nunggu rindu datangnya wahyu berikutnya, sampai akhirnya, ya, di satu saat datang Jibril. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Ya. Datang Jibril, muncul tiba-tiba di ufuk. Ya, wa huwa bil ufuqil mubin. Nah, ini yang sedang kita bahas. Peristiwa ini. Bukan yang turunnya Iqra, ya. Adapun yang peristiwa turunnya Iqra, ya, yang 5 ayat pertama surat Al-Alaq yang tadi bacakan tadi, itu yang pertama, itu Jibril bukan datang dengan melihatkan dengan bentuk aslinya, bukan. Yang kedua ini yang sekarang, dan sampai pada kisah yang sekarang, ya, setelah masa fatrah berhentinya wahyu sementara itu, kemudian tiba-tiba datang Jibril, muncul di ufuk, ya, yang nyata di bawah langit, di ufuk yang tertinggi dengan bentuk aslinya. Pada riwayat Jabir muttafaq alaih disebutkan Jibril, ya, datang, ya. Dan Nabi mengatakan bahwa saya mendengar suara dari arah langit. Kemudian Nabi menatap, melihatnya dan kaget, bukan kepalang takut, ya. Sehingga Nabi berlari pulang menemui Khadijah, kemudian mengatakan kepada keluarganya, Zammiluni, ya, selimuti aku. Kemudian, ya, turunlah wahyu. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah kamu, fa'anzir, lantas berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Dengan ini, dengan ayat-ayat ini, diutuslah beliau jadi Rasul. Karena sudah diperintahkan untuk berdakwah, untuk menyampaikan wahyu. Sudah diwajibkan menyampaikan wahyu yang datang. Adapun sebelumnya, ketika turun 5 ayat pertama surat Al-Alaq, beliau diangkat jadi Nabi. Sebenarnya kalian telah pelajari dalam kitab Al-Usul Tsalatsah, ya, yang itu diangkat jadi Nabi, tapi belum diwajibkan untuk mendakwakannya, meskipun disampaikan kepada Khadijah, kepada Waraqah bin Naufal, tapi laisa ala sabilil wujub, bukan sebagai satu bentuk kewajiban yang diperintahkan dan disampaikan. Adapun dengan ayat ini, hum fa'anzir, bangunlah kamu, bangkitlah kamu, lantas berilah peringatan. Sudah ada perintah, diwajibkan untuk memberi peringatan, berarti sudah diutus jadi Rasul di tengah-tengah kaumnya untuk menyampaikan wahyu, untuk mendakwakan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ya, jadi wahyu ini yang tepat untuk menafsirkan fa'auha ila 'abdihi ma auha. Nah, sebagaimana pada riwayat ini. Adapun yang disebutkan oleh sebagian, ya, ahli tafsir yang menafsirkan bahwa wahyu tersebut pada peristiwa itu adalah wadduha,
wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, itu keliru. Dan itu dibantah dengan tegas oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Ya. Jadi sesuai yang telah kita dengar rentetannya seperti itu. Adapun turunnya wadduha itu berikutnya. Jadi dijelaskan di sini dalam Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi setelah turunnya ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Kemudian sempat ya beberapa malam tidak turun wahyu dan Nabi dalam kondisi sakit sebagaimana pada riwayat Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Sebutkan di sini dalam Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Ya, hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu meriwayatkan ya, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailataini aw lailataini aw thalathan. Nabi alaihi salatu wasallam sempat sakit semalam, tidak bisa bangkit, semalam atau 2 malam atau 3 malam, yani beberapa malam, beberapa hari. Nah, beberapa hari. Ini setelah apa? Setelah turunnya ya ayyuhal muddaththir itu. Pada peristiwa Nabi melihat Jibril dengan bentuk aslinya itu. Nah, setelah itu ya beberapa malam setelahnya ya, jadi Nabi sempat sakit. Nah, beberapa malam di sini disebutkan 1 malam atau 2 malam atau 3 malam. Sehingga Nabi tidak bisa bangun. Faqalat imra'ah, kemudian ada seorang wanita mengatakan, ya, ma ara syaitanak illa tarakak. Wanita itu mengatakan kepada Nabi, saya ya, tidaklah aku melihat setanmu kecuali dia sudah meninggalkanmu. Nah, begitu pelecehannya wanita itu. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi waktu malam apabila telah gelap. Ya. Ya. Ma wadda'aka rabbuka, tidaklah Rabbmu meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidaklah dia membencimu. Nah, setelah itu wahyu pun turun berturut-turut, tidak pernah lagi mengalami fatrah, tidak pernah lagi terhenti, sudah terus ya berturut-turut ya, tahap demi tahap. Jadi ini kesimpulan dari Sahih An-Nabawiyah yang ditahqiq oleh Al-Albani, menunjukkan bahwa apa yang disebutkan dinukil. Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir, itu dinukil qaul Sa'id bin Jubair. Juga tengok di tafsir Al-Baghawi juga disebut tafsir itu, bahwa wahyu yang diwahyukan di situ adalah wadduha wal laili idza saja. Berdasarkan apa yang kita dengar dari keterangan Al-Albani rahimahullah dalam Sahih An-Nabawiyah, itu yang ketiga urutannya. Urutan yang pertama di Ghar Hira, yang pertama kali datang ya, wahyu adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian tadi masa fatratul wahyi berhenti, sehingga Nabi SAW sering datang kembali ke gunung itu ya, menanti-nanti rindu dengan datangnya wahyu berikutnya. Kemudian itu tadi yang sudah diceritakan, tiba-tiba Jibril muncul dengan bentuk aslinya di ufuk ya, yang tertinggi di bawah langit dunia. Kemudian turun mendekat kepada Nabi SAW. Ya, dari kita dengar ceritanya Nabi kaget, takut, pulang, minta diselimuti, kemudian Jibril membawakan ayat ya ayyuhal muddaththir dan seterusnya tadi yang tidak kita dengar. Ayat yang kedua ya, itu yang diwahyukan pada peristiwa itu. Kemudian ya beberapa malam setelahnya ya, beberapa malam setelah itu, yaitu sempat lagi fatrah ukhra, istilahnya kata Al-Albani rahimahullah. Ya, setelah itu terhenti lagi beberapa malam. Nah, sampai sebagaimana yang kita dengar tadi pada hadis Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, Nabi sakit
tidak bisa bangun beberapa malam, kemudian ya ada wanita yang mencela tadi itu, yang melecehkan, kemudian turunlah wahyu berikutnya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ini pada urutan yang ketiga. Ya, tidak terkait dengan peristiwa Nabi melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Jadi ini dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa pendapat itu ba'id. Ya. Ba'id, qaulun ba'id. Pendapat itu pendapat yang jauh dari kebenaran. Nah, yang menafsirkan fa'auha ila 'abdihi ma auha dengan turunnya ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Sebenarnya telah kita dengar tadi. Difahami? Nah, setelah yang ketiga ini wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala, dan ini setelah peristiwa datangnya Jibril dengan bentuk aslinya itu yang dilihat oleh Nabi SAW. Setelah ini tidak ada lagi fatratul wahyu. Wahyu tidak berhenti lagi setelah itu. Sudah tidak berhenti. Setelah itu sudah turun, ya. Sudah terus turun ya, secara bertahap sampai akhirnya sempurna. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kelanjutan ayat berikutnya, ya, itu adalah peristiwa yang kedua. Jadi afatumarunahu ala ma yara, apakah kalian ya membantahnya, mendebatinya, ya, menentangnya atas apa yang telah dia lihat. Baik. Nah, di sini dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh demi Allah, dia Muhammad telah melihatnya dengan bentuk aslinya. Jibril melihat Jibril dengan bentuk aslinya, nazlatan ukhra, turunnya Jibril dengan bentuk aslinya yang kedua kalinya, nazlatan ukhra. Ini pada peristiwa Mi'raj, pada peristiwa malam terjadinya Mi'raj, Isra Mi'raj. Baik, ini kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Tafadhalu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.